Halo Soilers, di sini kami sudah bersama salah satu alumni ilmu tanah yang sangat inspiratif nih dari angkatan 54, yaitu Bang Dwi Agusta Jaya atau lebih dikenal dengan Bang Jai. Dan keilmuan, pertama saya menjadi anggota, kemudian saya diamanahkan oleh teman-teman saya untuk menjadi ketua divisi pada tahun itu, seperti itu. Dan juga ya paling aktif di kegiatan-kegiatan lain yang disediakan oleh HMIT, seperti itu. Oke, berarti abang dari UKM Panahan dan juga HMIT ya bang. Kalau boleh tahu kadif dari apa bang? Saya divisi di HMIT ya? Iya, Kepala divisi profesi dan keilmuan pada saat itu. Iya benar. Tahun 2019-2020. Gitu. Keren banget ya kayak Bang Jai ini selama menjadi mahasiswa tidak hanya menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, tetapi Bang Jai ini juga aktif dalam berorganisasi pastinya ya Bang. Tadi kita sudah mendengar bagaimana cerita dari Bang Jai, bagaimana cerita awal pasca kampus hingga membuka lahan pertanian ini. Nah sekarang Bang kita ingin konfirmasi nih Bang. Nah apakah benar dari lahan abang ini abang dapat dari pendanaan petani milenial di Jawa Barat? Iya baik. Untuk pasca kampus itu sendiri sebenarnya ini udah dimulai dari sebelum pasca kampus itu sendiri. Jadi pas masih tingkat akhir saya sudah memulai bersama teman-teman adik kelas di bawah saya, yaitu angkatan 55 dan 56. Saya mencoba merintis namanya usaha budidaya gitu. Jadi kita main di hulunya gitu. Nah, pertama-tama kita pakai dana sendiri gitu, karena kemarin kita sempat mengajukan akan tetapi ditolak gitu. Nah, terus kita sampai mengikuti kegiatan survei ya. Kegiatan survei untuk mencari dana untuk melakukan kegiatan bertani di Cikabayan ini. Nah, terus lama-kelamaan gak tahu kenapa pada saat itu saya kayak tidak sengaja gitu menemukan website yang memberikan pendanaan untuk bagi calon petani ataupun yang mau menjadi petani, yaitu petani milenial seperti itu. Nah, dan alhamdulillahnya itu sangat mudah prosesnya. Jadi kita tinggal mengajukan proposal yang sebelumnya sudah kita buat untuk diajukan yang ditolak tadi, dan langsung kita masukkan ke situ dan diproses, dan akhirnya tembus gitu kan, karena sesuai dengan program yang diinginkan oleh Kabupaten Bogor itu sendiri, seperti itu. Oke baik teman-teman, berarti bisa dicatat ya teman-teman bahwa kita bisa membuat proposal terlebih dahulu ya bang. Berarti nah kemudian kita memberikannya dan akhirnya bisa dapat, mungkin seperti itu. Masih banyak sih sebenarnya alumni kita aja kita manfaatin, seperti ya banyak kemarin juga tawaran dari beberapa alumni yang ingin menginvestasikan uang yang dia punya kepada kita kalau misalkan kita pengen berusaha seperti ini kayak gitu. Jadi jangan takut lah kalau misalkan untuk soal dana, gampang itu kita cari, tinggal kita bagaimana membranding diri kita itu. Oke baik bang. Nah selain nanam tanaman sayuran ini, kalau boleh tahu apa aja sih aktivitas abang di kebun ini bang? Oh ya, mungkin di kebun ini kita ada 3 kegiatan ya. Yang pertama mungkin ya kegiatan nanam cabai, kemudian sekarang tuh mau nanam melon, dan ada juga kompos gitu. Kompos itu kita namakan vermikompos karena cacing gitu yang mengolah kompos itu, seperti itu. Kembali lagi ke kompos sih bang, bicara tentang kompos, kalau boleh tahu distribusinya kompos itu dijual kemana saja sih bang? Oh ya, mungkin untuk saat ini kita produksinya masih minim ya, jadi masih beberapa box saja untuk produksi. Nah itu rencana kita produksi bakalan kita kirim ke alumni kita sendiri yang saat ini bisa dikatakan itu yang ngambil kompos gitu kan. Dia kebutuhannya per minggu itu sekitar setengah ton. Nah jadi kita belum bisa mencukupi produksi sekian yang dibutuhkan. Terus juga kalau misalkan selain itu yang aku jual selain kompos ada cabai nih di sini. Nah cabai
kita udah dapat pasar banyak gitu, tapi barangnya selalu kurang kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk cabai itu sendiri, kita ke end user, kita megang warteg yang ada di sekitar kampus, kemudian kita megang ayam geprek juga tuh, ayam geprek yang ada di sekitar kampus kita masukin ke situ. Dan juga kita setiap 3 hari itu ada langganan ke CCR, kita ke Ditmawa, kemudian ke Perpus dan ke fakultas-fakultas, seperti itu kayak gitu penjualannya. Dan juga ada juga sebenarnya kita permintaan dari teman saya sendiri itu, dia kebutuhannya 100 kilo per hari gitu. Nah jadi kita belum bisa memproduksi gitu, sampai sedemikian banyak gitu. Nah jadi harapan aku tuh nanti ya untuk anak-anak tanah itu bisa membaca peluang gitu, karena dunia pertanian ini begitu luas. Kemudian kalau misalnya kita bisa baca peluangnya, insya Allah bisa cepet gitu loh berkembangnya kayak gitu. Walaupun ya emang di lapang kan panas-panasan dan sebagainya, itu emang harus kita jalanin gitu sebagai seorang anak lapang gitu kayak gitu. Wah Kak, keren banget ya Kak jawaban yang Bang Jai berikan tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ada gak sih pesan Bang Jai buat teman-teman sailor di luar sana yang sedang berada di bangku kuliah nih Bang? Oh ya, mungkin ada beberapa sih yang harus mungkin aku sampaikan gitu kepada adik-adik kelas yang saat ini masih di bangku kuliah. Bagaimana kalian menghadapi kuliah itu, nikmati aja gitu prosesnya, jalanin tanpa banyak mengeluh, tanpa protes sana sini kayak gitu ya, ikutin aja, itu nanti bakalan berlalu dengan sendirinya kayak gitu. Nah terus kita nggak bisa berjalan sendiri gitu, apalagi di dunia pertanian gitu kan, kita perlu adanya namanya kolaborasi dan juga inovasi. Nah jadi dengan demikian generasi pertanian yang nantinya, yang kata orang petani bakalan habis, bakalan nggak ada yang mau bertani, kita patahkan itu untuk saat ini. Nah Wah Kak, keren banget ya Kak jawaban yang Bang Jai berikan tadi. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ada gak sih pesan Bang Jai buat teman-teman sailor di luar sana yang sedang berada di bangku kuliah nih Bang? Oh ya, mungkin ada beberapa sih yang harus mungkin aku sampaikan gitu kepada adik-adik kelas yang saat ini masih di bangku kuliah. Bagaimana kalian menghadapi kuliah itu, nikmati aja gitu prosesnya, jalanin tanpa banyak mengeluh, tanpa protes sana sini kayak gitu ya, ikutin aja, itu nanti bakalan berlalu dengan sendirinya kayak gitu. Nah terus kita nggak bisa berjalan sendiri gitu, apalagi di dunia pertanian gitu kan, kita perlu adanya namanya kolaborasi dan juga inovasi. Nah jadi dengan demikian generasi pertanian yang nantinya, yang kata orang petani bakalan habis, bakalan nggak ada yang mau bertani, kita patahkan itu untuk saat ini. Nah Oke, makasih banyak nih Bang buat pesan-pesannya. Mungkin buat teman-teman sailor di luar sana, jangan lupa nih pesan-pesan dari Bang Jai selalu diingat dan dijadikan motivasi agar lebih semangat. Nah sekarang kita tiba di penghujung akhir nih, tapi sebelum itu Bang, dari Biro Eksternal dan Kemitraan akan memberikan, bisa diterima ya Bang? Oke, saya terima ya, terima kasih. Mungkin kita boleh foto dulu kali ya Kak Bang? Oke, boleh dong. Iya Bang, telah meluangkan waktu, kita udah berbincang banyak, mendapatkan sebuah insight. Semoga melalui video ini teman-teman ilmu tanah, terkhususnya ilmu tanah IPB, bisa semakin semangat untuk berkuliah. Saya Sarah Situmorang Dan saya Eka Cindy Pratiwi. pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.